Bayangkan kamu duduk di dalam ruangan tempat usahamu beroperasi. Dulu penuh aktivitas, tapi kini terasa sepi. Pelanggan tak lagi datang seperti dulu, omset turun drastis, dan tagihan mulai menumpuk. Kamu mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin kamu merasa sudah mencoba segalanya, tapi tetap saja hasilnya makin menyakitkan. Kalau kamu sedang berada di titik ini, kamu tidak sendirian. Banyak pengusaha yang mengalami hal serupa. Bahkan beberapa di antaranya justru sukses besar setelah melewati masa kritis ini. Perbedaannya ada di cara mereka merespon. Bukan dengan panik, bukan juga dengan menyerah, tapi dengan mengevaluasi secara jujur dan mengambil langkah cerdas sebelum semuanya benar-benar terlambat. Dalam video ini kita akan membahas 10 cara mengatasi usaha yang hampir bangkrut, bukan dengan pendekatan teori semata, tapi dengan langkah nyata yang bisa kamu lakukan hari ini juga. Beberapa di antaranya mungkin belum pernah kamu pikirkan, dan yang paling mengejutkan, cara nomor 7 bisa mengubah cara pandangmu terhadap kegagalan itu sendiri. Jadi jangan berhenti di sini, mari kita mulai perjalanan ini bersama, langkah demi langkah. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara mengatasi usaha yang hampir bangkrut yang pertama. Yaitu adalah jangan panik, waktunya buka peta strategi ulang. Ketika usaha berada di ambang kebangkrutan, hal pertama yang sering dilakukan banyak orang adalah panik. Reaksi ini wajar, bahkan manusiawi. Tapi sayangnya dalam bisnis kepanikan justru bisa memperburuk keadaan. Saat panik, kamu cenderung membuat keputusan terburu-buru tanpa analisis yang matang. Mulai dari potong harga tanpa strategi, mem-PHK karyawan secara mendadak, sampai mengambil hutang baru untuk menutup hutang lama. Padahal yang paling dibutuhkan justru adalah momen tenang untuk berpikir jernih. Daripada terbawa emosi, ambillah jeda sejenak untuk melakukan evaluasi mendalam. Coba lihat kembali data penjualan 3 bulan terakhir, pengeluaran terbesar, dan produk atau layanan yang paling tidak memberikan kontribusi. Jangan sekedar melihat angka, tetapi juga pola. Apakah ada tren yang bisa dibaca? Apakah penurunan omset terjadi setelah kamu mengganti supplier, menaikkan harga, atau mengubah strategi promosi? Temukan titik baliknya. Disinilah kamu mulai menggambar ulang peta bisnis kamu. Anggap saja kamu sedang memegang kompas baru. Evaluasi ini adalah bagian dari menentukan ulang arah. Bisa jadi kamu perlu menyasar pasar yang berbeda, mempersempit segmen, atau bahkan mengganti model bisnis secara keseluruhan. Misalnya jika tokomu sepi pembeli, mungkin kamu bisa mulai fokus ke penjualan online atau berkontribusi dengan platform marketplace lokal. Tidak ada solusi tunggal yang cocok untuk semua, tapi setiap usaha pasti punya celah untuk diselamatkan. Asal kamu mau melihat dari sudut yang berbeda. Langkah ini tidak harus langsung menghasilkan perubahan besar. Yang penting kamu mulai bergerak. Bahkan keputusan sederhana seperti menghentikan produk yang tidak laku atau menunda pengeluaran tidak penting bisa memberikan ruang bernafas. Ini seperti membuang beban agar perahu tidak tenggelam lebih dalam. Dan kadang keputusan kecil seperti inilah yang bisa menyelamatkan bisnis dari kehancuran total. Jadi sebelum kamu terburu-buru mencari modal baru atau memotong harga besar-besaran, tenangkan dulu pikiranmu dan buka peta baru. Tanyakan pada dirimu, kalau aku memulai ulang hari ini, strategi seperti apa yang akan kupilih? Dari pertanyaan itulah biasanya muncul jawaban-jawaban penting yang selama ini tertutup oleh kepanikan. Kemudian cara yang kedua adalah pisahkan ego dari fakta. Membedah akar masalah tanpa alibi. Salah satu jebakan paling berbahaya saat usaha mulai menurun adalah menyalahkan hal-hal di luar diri sendiri. Lagi musim sepi, ekonomi lagi lesu, atau pelanggan makin susah dimengerti. Pernyataan itu bisa jadi benar, tapi tidak menyelesaikan masalah. Justru yang lebih penting adalah keberanian untuk menghadapinya tanpa pembelaan diri. Kamu perlu menanggalkan ego sebagai pemilik usaha dan mulai bersikap seperti detektif, yaitu objektif, teliti, dan tidak terbawa perasaan. Mulailah dengan menelaah data dan fakta yang konkret. Apakah penjualan turun karena ada kompetitor baru yang lebih agresif, atau karena strategi marketing kamu sudah tidak relevan lagi dengan pasar sekarang? Lihat ulasan dari pelanggan,
Perhatikan tren pembelian dan dengarkan feedback yang selama ini mungkin kamu abaikan. Ini saatnya kamu jujur terhadap kondisi usahamu sendiri. Karena semakin cepat kamu mengenali lukanya, semakin cepat pula kamu bisa mencari obatnya. Tak jarang masalah utama justru datang dari dalam. Bisa jadi sistem manajemen tidak efisien, stok tidak terkontrol, atau bahkan tim internal mulai kehilangan arah karena kurang komunikasi. Ini saatnya kamu turun langsung ke lapangan. Bicara dengan karyawanmu, ajak diskusi terbuka, dengarkan ide mereka. Banyak pelaku usaha yang lupa bahwa jawaban atas masalah besar kadang datang dari pengamatan sehari-hari, bukan dari seminar atau buku teori bisnis. Jika perlu, minta bantuan orang luar untuk menilai usahamu secara objektif. Bisa teman, sesama pengusaha, mentor, atau konsultan kecil-kecilan. Perspektif dari luar seringkali bisa menunjukkan hal yang selama ini luput dari pengamatanmu sendiri. Kamu mungkin terlalu dekat dengan bisnismu hingga sulit melihat keretakannya. Tapi dari luar, pola itu bisa terlihat jelas. Maka belajarlah untuk membuka diri, bukan untuk dikritik, tapi untuk tumbuh. Mengakui kelemahan bukanlah tanda kegagalan, tapi justru tanda kekuatan. Karena hanya mereka yang berani jujur dengan realita yang bisa menemukan jalan keluar dengan kepala tegak. Jadi mulai hari ini pisahkan dulu egomu dari usahamu. Hadapi kenyataan bukan dengan rasa malu tapi dengan semangat untuk memperbaiki. Karena keberanian untuk jujur adalah langkah penting sebelum kamu bisa melangkah ke depan dengan strategi yang lebih tepat. Kemudian cara yang ketiga adalah koreksi arus kas, bukan hanya omset. Banyak pengusaha terjebak pada satu angka yang terlihat besar dan memukau, yaitu omset. Tapi tahukah kamu, bisnis tidak bangkrut karena kurang omset, tapi karena kehabisan uang tunai alias cash flow yang terganggu. Kamu bisa punya omset ratusan juta, tapi kalau uangnya tidak benar-benar masuk ke kas atau terlalu banyak bertahan di piutang, maka bisnismu tetap bisa kolaps sewaktu-waktu. Jadi saat usaha mulai goyah, jangan hanya lihat angka penjualan, lihat arus kasnya. Langkah pertama, duduklah dengan laporan keuanganmu, atau kalau belum punya laporan yang rapi, buat mulai sekarang. Catat semua pemasukan, pengeluaran tetap, dan beban yang harus dibayar bulan depan. Jangan meremehkan hal kecil seperti biaya langganan software, listrik yang menunggak, atau hutang supplier yang sudah jatuh tempo. Semuanya harus terlihat jelas supaya kamu tahu berapa lama usahamu bisa bertahan tanpa pemasukan baru. Kalau kamu menemukan bahwa arus kasmu negatif selama lebih dari 2 bulan berturut-turut, itu tanda bahaya serius. Tapi jangan panik, ini waktunya melakukan pengamatan strategis. Pangkas semua pengeluaran yang tidak berdampak langsung pada penjualan atau operasional inti. Misalnya tunda ekspansi, hentikan iklan yang tidak perform, atau jual aset yang menganggur. Ingat, tujuan utamamu sekarang adalah bertahan, bukan terlihat keren. Selain itu, kamu juga perlu mempercepat pemasukan. Dorong pelanggan untuk bayar lebih cepat dengan memberi diskon pembayaran cepat, atau minta DP lebih besar di awal transaksi. Kalau kamu biasa memberikan tempo pembayaran 30 hari, mungkin saatnya dikurangi jadi 14 hari. Strategi kecil seperti ini bisa memperbaiki cash flow secara signifikan tanpa harus menjual lebih banyak. Dan terakhir, pastikan kamu tahu posisi kas setiap hari, bukan hanya di akhir bulan. Banyak bisnis hancur bukan karena tidak menghasilkan uang, tapi karena tidak tahu kapan mereka akan kehabisan uang. Maka koreksilah arus kasmu hari ini juga, karena omset hanya memberi rasa percaya diri, tapi cash flow lah yang benar-benar menjaga bisnismu tetap hidup. Kemudian cara yang keempat adalah ciptakan aliran uang baru dari aset yang terabaikan. Saat usaha berada di titik kritis, kamu mungkin merasa semua sumber daya sudah habis. Tapi coba lihat lebih dekat, seringkali masih ada potensi yang tersembunyi di balik aset yang selama ini kamu anggap biasa saja. Aset tak selalu berarti gedung atau mesin mahal. Bisa jadi berupa keahlian, jaringan pelanggan lama, bahkan stok barang yang belum laku. Pertanyaannya, bisakah aset-aset itu disulap menjadi sumber uang baru? Ambil contoh sederhana, kamu punya stok barang lama yang menumpuk di gudang dan sudah tidak relevan dengan tren sekarang.
Daripada dibiarkan mati, kenapa tidak dijual sebagai produk clearance dengan branding yang menarik? Banyak konsumen suka diskon besar asal dikemas dengan cara yang kreatif. Atau mungkin kamu punya alat produksi yang hanya dipakai beberapa jam per hari. Bisa saja alat itu disewakan ke pelaku usaha kecil lain di waktu senggang. Ini bukan soal mengais receh, tapi mengaktifkan kembali sumber daya tidur. Bahkan keahlianmu sendiri bisa dijadikan sumber penghasilan tambahan. Misalnya jika kamu punya pengalaman bertahun-tahun di bidang distribusi makanan, kenapa tidak membuat kelas online, webinar, atau konsultasi ringan untuk UMKM yang baru mulai? Kamu bisa buka paket mentoring dengan biaya terjangkau. Saat arus kas sedang krisis, pendapatan sampingan seperti ini bisa menjadi penyambung napas bisnis utama. Yang juga sering dilupakan adalah jaringan pelanggan lama. Coba cek kembali database atau histori penjualanmu. Siapa tahu ada pelanggan yang dulu rutin belanja tapi berhenti tanpa alasan jelas. Kirimi mereka penawaran eksklusif, ajak mereka kembali dengan program loyalitas. Menarik kembali pelanggan lama seringkali lebih murah dan efektif daripada mencari yang baru dari nol. Intinya jangan hanya terpaku pada apa yang sudah mati, arahkan pandanganmu pada apa yang masih hidup, meskipun tampaknya kecil. Aset yang selama ini terabaikan bisa menjadi sumber uang yang mengejutkan, asal kamu melihatnya dengan perspektif baru. Di masa sulit, kreativitas dan keberanian untuk melihat hal biasa dengan cara luar biasa bisa jadi penyelamat utama. Kemudian cara mengatasi usaha yang hampir bangkrut yang kelima adalah jangan menutup diri. Kolaborasi bisa jadi jalan keluar. Di masa genting, banyak pemilik usaha merasa harus menanggung semuanya sendiri. Ada rasa gengsi untuk mengakui bahwa usaha sedang tidak baik-baik saja. Tapi justru saat seperti inilah kamu perlu membuka diri. Kolaborasi bukan tanda kelemahan, melainkan salah satu strategi paling realistis untuk bertahan. Faktanya, menurut riset dari Deloitte tahun 2023, 61% bisnis kecil yang bertahan pasca pandemi adalah mereka yang aktif melakukan kerjasama strategis, baik dalam bentuk co-branding, joint marketing, atau berbagi jaringan distribusi. Kolaborasi bisa hadir dalam berbagai bentuk. Misalnya jika tokomu sepi pengunjung, coba ajak usaha lain yang sejenis, tapi tidak kompetitor langsung untuk berbagi ruang. Warung kopi bisa berkolaborasi dengan toko buku, barbershop bisa bekerja sama dengan brand grooming lokal. Kuncinya adalah menciptakan nilai tambah yang membuat pelanggan datang bukan hanya karena satu alasan, tapi karena pengalaman yang lebih utuh. Kamu juga bisa membangun kerjasama dalam promosi, misalnya membuat kampanye bundling produk bersama partner lain, atau barter promosi di media sosial. Kamu punya audiens, mereka punya audiens, kenapa tidak saling bantu menjangkau lebih luas? Bahkan kerjasama sederhana seperti berbagi biaya iklan atau membuat event live bareng bisa mendongkrak exposure di saat kamu tak punya banyak dana. Bentuk lain kolaborasi yang sering terlupakan adalah membuka pintu ke investor mikro atau silent partner. Ini bukan tentang menjual seluruh usahamu, tapi tentang membuka ruang bagi dukungan dana atau sumber daya dengan struktur kerjasama yang fleksibel. Di era digital bahkan ada platform crowdfunding atau investasi gotong royong yang bisa menjadi opsi. Tentu kamu harus selektif dan memahami resikonya, tapi peluang ini nyata. Yang paling penting adalah keberanian untuk tidak merasa sendirian. Dunia bisnis bukan arena adu kuat, tapi ekosistem yang penuh potensi kolaboratif. Ketika kamu menurunkan tembok dan mulai membangun jembatan, jalan keluar seringkali datang dari arah yang tidak kamu duga. Jadi bukalah pintu. Siapa tahu tangan yang akan menyelamatkan usahamu sedang menunggu di sisi lain. Kemudian cara yang keenam adalah ubah target, jangan ubah mimpi. Ketika usaha hampir bangkrut, hal pertama yang sering dikorbankan adalah mimpi. Banyak pelaku bisnis merasa bahwa semua visi besar yang dulu membakar semangat kini terasa terlalu jauh, bahkan mustahil. Tapi sebenarnya yang perlu diubah bukanlah impianmu, melainkan cara dan target jangka pendek yang kamu tetapkan. Ingat, tujuan besar tetap boleh kamu pegang asalkan kamu siap menyesuaikan jalurnya.
Misalnya jika dulu targetmu adalah membuka 5 cabang dalam 2 tahun, sekarang bukan berarti kamu harus melupakannya. Tapi kamu bisa mundur 1 langkah lalu menetapkan ulang target realistis, yaitu bertahan selama 6 bulan dengan cash flow positif, lalu membuka 1 cabang kecil secara bertahap. Dengan target yang lebih konkret dan terukur, kamu bisa menjaga fokus tanpa kehilangan semangat. Perubahan target ini juga membantumu menjaga ritme kerja tim. Daripada terus memaksakan standar tinggi yang sudah tidak relevan dengan kondisi lapangan, kamu bisa mengatur ulang ekspektasi tim dan pelanggan secara jujur. Banyak bisnis bangkrut bukan hanya karena uang habis, tapi karena motivasi tim rontok. Dan salah satu penyebabnya yaitu tekanan berlebihan akibat target yang tidak adaptif. Menerapkan prinsip fleksibel tapi tetap fokus adalah kuncinya. Kamu bisa mengubah model penjualan dari offline ke online, menyesuaikan produk sesuai tren, atau mengubah segmen pasar tanpa harus mengorbankan nilai inti usahamu. Mimpi besarmu tetap hidup, tapi kamu menyesuaikan cara mencapainya agar relevan dengan medan sekarang. Ini bukan menyerah, tapi strategi bertahan yang cerdas. Di saat sulit, yang membedakan pengusaha sukses dan gagal bukan hanya modal, tapi kemampuan menavigasi badai tanpa kehilangan arah. Mimpi adalah bintang utara yang memberi arah, tapi jalannya bisa berubah sesuai gelombang. Maka tetaplah memeluk mimpimu erat, tapi lentur. Karena mimpi yang dipertahankan dengan tekad dan fleksibilitas justru akan menemukan jalannya sendiri. Kemudian cara yang ketujuh adalah belajar melepas ketika bertahan justru membuat rugi. Tidak semua yang kamu pertahankan layak dipertahankan. Kalimat ini mungkin terdengar pahit, tapi dalam dunia usaha, ada saat di mana melepaskan adalah langkah paling masuk akal untuk bertahan. Banyak pengusaha yang terjebak dalam biaya emosional sudah terlanjur sayang karena usaha ini dibangun dari nol, dengan keringat dan mimpi. Tapi jika bagian dari usahamu sudah terus-menerus membawa kerugian tanpa prospek pulih, kamu perlu mulai berani mengakui mungkin itu bukan lagi aset, melainkan beban. Contohnya, kamu punya lini produk yang dulu sangat laris, tapi sekarang sudah tertinggal oleh tren dan terus menyedot biaya iklan dan gudang. Atau mungkin kamu menyewa lokasi strategis dengan harga tinggi, tapi pengunjung tak kunjung datang. Dalam situasi seperti ini, bertahan bisa jadi justru mempercepat keruntuhan. Jangan sampai kamu mengorbankan seluruh kapal hanya demi menyelamatkan satu bagian yang bocor. Belajar melepas bukan berarti menyerah. Justru ini menandakan bahwa kamu cukup bijak untuk memilih mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus ditinggalkan agar bisa melangkah lebih ringan. Banyak pengusaha besar yang selamat dari krisis bukan karena mereka terus menambal semuanya, tapi karena mereka tahu kapan harus memangkas dan fokus hanya pada inti kekuatan mereka. Kalau kamu ragu untuk mengambil keputusan drastis, coba tulis daftar apa saja hal yang saat ini menyedot waktu, uang, dan tenaga, tapi tidak memberi hasil. Dari daftar itu beri nilai prioritas, yaitu mana yang bisa dikurangi, mana yang harus dipangkas. Proses ini mungkin menyakitkan, terutama jika ada unsur nostalgia atau harga diri yang terlibat. Tapi ingat, kamu sedang menyelamatkan kapal, bukan sekedar mempertahankan kursi kapten. Melepaskan bukan akhir cerita. Justru dengan ruang yang lebih lega dan beban yang lebih ringan, kamu bisa bergerak lebih cepat dan lebih fokus ke arah yang benar. Jadi jangan takut mengambil keputusan yang sulit. Karena kadang keberanian untuk melepaskan adalah awal dari kebangkitan yang baru. Kemudian cara yang ke-8 adalah adaptasi cepat di era digital. Data menunjukkan peluang baru. Di era digital saat ini, beradaptasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII 2024, lebih dari 77% konsumen di Indonesia melakukan riset produk secara online sebelum membeli. Ini menunjukkan bahwa kehadiran digital bukan sekedar pelengkap, tapi sudah menjadi faktor utama dalam menentukan kelangsungan usaha. Jika usahamu belum punya strategi digital yang kuat, ini saatnya untuk berbenah. Mulai dari yang sederhana seperti membuka toko online di marketplace, membangun website yang responsif,
hingga memanfaatkan media sosial untuk membangun komunitas pelanggan. Digital bukan hanya soal menjual, tapi soal membangun hubungan yang lebih dekat dan personal dengan pelanggan. Adaptasi juga berarti mengubah cara pemasaran. Di masa lalu, iklan cetak atau spanduk besar mungkin efektif, tapi sekarang, konten yang menarik dan relevan di media sosial jauh lebih powerful. Misalnya, kamu bisa buat video tutorial singkat, testimoni pelanggan, atau cerita di balik produk yang bisa membangun kepercayaan dan engagement. Jangan lupa konsistensi adalah kunci. Lebih baik sedikit tapi rutin daripada besar tapi sporadis. Tentu proses adaptasi digital ini tidak mudah dan membutuhkan waktu. Namun dengan pendekatan yang tepat, peluang pasar digital sangat besar. Menurut survei Google Indonesia 2024, 64% pelaku usaha yang mengintegrasikan penjualan offline dan online berhasil meningkatkan pendapatan hingga 30% dalam 1 tahun. Ini bukti nyata bahwa perubahan ini bukan sekedar tren, tapi jalan untuk bertahan dan berkembang. Jadi jangan ragu untuk memulai langkah kecil dalam digitalisasi usahamu. Cari tahu apa yang pelangganmu butuhkan secara online. Coba berbagi cara untuk menarik perhatian mereka dan terus evaluasi hasilnya. Dengan adaptasi cepat, kamu bukan hanya bertahan, tapi juga membuka pintu menuju pertumbuhan baru yang mungkin selama ini belum kamu sadari. Kemudian cara yang ke-9 adalah maksimalkan pengalaman pelanggan, investasi terbaik di masa sulit. Dalam situasi krisis, hal yang sering terlupakan adalah fokus pada pengalaman pelanggan. Padahal menurut studi terbaru dari Harvard Business Review, bisnis yang berhasil meningkatkan pengalaman pelanggan hingga 10% dapat meningkatkan keuntungan sebesar 20%. Ini membuktikan bahwa berinvestasi pada kepuasan pelanggan bukan hanya soal goodwill, tapi strategi finansial yang cerdas. Maksimalkan setiap interaksi dengan pelanggan mulai dari cara kamu menjawab pertanyaan, proses pengiriman barang, hingga layanan purna jual. Jangan anggap remeh detail kecil karena hal-hal sederhana seperti respon cepat di media sosial atau kemasan yang rapi bisa membuat pelanggan merasa dihargai dan kembali lagi. Selain itu, dengarkan feedback pelanggan dengan serius. Kritik dan saran yang mereka berikan adalah bahan berharga untuk memperbaiki produk dan layanan. Jangan takut untuk melakukan inovasi berdasarkan apa yang mereka butuhkan. Pelanggan yang merasa didengar akan lebih loyal dan bahkan bisa menjadi promotor terbaik usahamu. Kamu juga bisa menambahkan nilai lebih dengan program loyalitas, seperti diskon khusus untuk pembelian berikutnya atau reward point yang bisa dikumpulkan. Hal-hal seperti ini membuat pelanggan merasa spesial dan memberi alasan lebih untuk memilih usahamu dibanding pesaing. Pada akhirnya, bisnis bukan hanya soal produk, tapi juga hubungan. Investasi pada pengalaman pelanggan adalah investasi jangka panjang yang akan membantu usahamu bertahan sekaligus tumbuh, terutama di saat kondisi pasar sedang menantang. Kemudian cara mengatasi usaha yang hampir bangkrut yang terakhir atau yang ke-10 adalah bangkit dengan rencana aksi, dari niat ke langkah nyata. Setelah memahami berbagai cara untuk menyelamatkan usaha yang hampir bangkrut, langkah terakhir yang paling penting adalah bertindak nyata. Rencana tanpa aksi hanya menjadi angan-angan, dan dalam dunia bisnis waktu adalah uang. Terlambat sedikit saja bisa berakibat fatal. Mulailah dengan membuat rencana aksi yang jelas dan terukur. Tuliskan apa saja langkah kecil yang harus dilakukan setiap hari atau minggu. Misalnya menghubungi pelanggan lama, mengevaluasi produk yang kurang laku, atau memulai kampanye digital sederhana. Fokus pada prioritas yang paling mendesak dan yang berdampak besar. Jangan lupa untuk melibatkan tim dan keluarga dalam rencana ini. Dukung dan motivasi satu sama lain agar tetap semangat. Setiap keberhasilan kecil harus dirayakan sebagai bahan bakar untuk langkah berikutnya. Dengan semangat bersama, beban terasa lebih ringan dan harapan menjadi lebih nyata. Ingat, kebangkitan usaha bukan cerita instan. Butuh proses, kesabaran, dan konsistensi, namun dengan rencana yang matang dan tindakan yang tepat, peluang untuk bangkit sangat besar. Kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Banyak pengusaha yang pernah berada di titik paling bawah lalu sukses kembali.
Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar pengalaman atau strategi kamu di bawah. Bersama kita bisa belajar dan tumbuh lebih kuat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, wassalam.